Apa di titik kita mempertahankan pangan, di sana pasti ada uang. Tidak mungkin kita membantu orang secara percuma. Tidak ada kita mempertahankan pangan manusia tapi kita tidak digaji. Nah, ketika kita memang menginginkan motivasi pertanian yang menghasilkan ekonomi, karena kebetulan saya jurusan agribisnis pertanian. Jadi ada saya dengar tadi katanya kotoran hewan ya. Pertanian itu mudah mendapatkan uang teman-teman. Jika kotoran hewan kambing itu dulu pas saya pameran di Mataram itu harganya 1 kilo itu bukan 1 kilo, 5 kilo harganya 14.000. Kotoran itu dia berat. Itu kita bisa menghasilkan ekonomi. Nah, kemudian ini poin pentingnya. Di Bayan ini kan memang sudah terlebihnya dari di Desa Senaru ini sudah ada wisata yang mengundang wisatawan luar. Yang perlu kita tahu adalah wisatawan luar ini mereka menginginkan alam karena di negara mereka tidak ada alam. Jadi mereka kesini tuh mencari alam. Bahkan saya pernah PKL di Lombok Tengah itu mereka beli paket hanya untuk belajar menanam. Hanya 5 biji tanaman itu 50.000 dia beli paket. Nah, di sini kita bisa menerapkan organik bekerja sama dengan Tok Darwis, kelompok sadar wisata. Bekerja sama untuk menarik wisatawan datang ke sini membeli paket. Asalkan itu adalah tanaman organik. Memang benar tanaman organik ini mahal, teman-teman. Pemuda-pemuda ini sebenarnya memiliki peluang besar yang ada di Senaru ini. Bukan kayak saya di perbatasan Bayan Barat sana. Di sana tidak ada turis. Di sini banyak turisnya. Itu bisa kita undang menanam walaupun sejenis sorghum, mereka petik sendiri, masak sendiri, itu mereka beli. Karena pengalaman saya ini bukan mindset dari saya, tapi pengalaman saya ketika saya di desa wisata Bonjeruk Asri di yang terkatau yang dikenalnya dengan apa namanya, kantin bambu, pasar bambu. Nah, teman-teman kalau ingin kaya itu memang di sini bentuk suatu kelompok pertanian organik bekerja sama dengan pengolah wisata yang memang mengundang wisatawan luar. Di sana itu kita dulu menggunakan sistem paket. Mereka itu datang terong organik itu mereka petik 2 biji, tomat 2 biji, sayur sawi 2 biji, mereka masak sendiri, mereka bayar 250. Itu paket. Masak sendiri, petik sendiri. Berkolaborasi dengan wisata adat. Itu sangat gampang kalau memang ingin bermotivasi, karena sebenarnya kita ini sebenarnya bermotivasi karena uang. Kita tidak bisa munafik. Memang motivasi itu jika ada uang kita kerjakan. Kalau nggak ada uang siapa yang mau kerjakan? Betul tidak? Kita bicara terbuka soalnya. Kalau memang menjadi petani keren, tidak usah panas-panasan, ya cukup menanam organik, lahan sedikit. Saya tuh diameter bedengan saya itu dulu 7 meter kali 1 meter itu 600.000. Ini bukan pembohongan ya, saya yang menjual sendiri di Hotel Samara sana. Karena memang sayur organik ini mahal. Hanya 1 bedeng. 1 bedeng itu sedikit. Apalagi dengan lahan yang luas. Di Bayan ini, khususnya di Senaru, karena memang sudah ada daya tarik tersendiri dari terjun dan lain-lain. Itu sih motivasi yang saya bagikan dengan pengalaman saya sendiri. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jadi sebenarnya bisa kolaborasi di sini, ada jurusan pertanian, ada jurusan pengolahan hasil pertanian, ada juga hasil dari pariwisata. Jadi itu ya sangat ide yang sangat menarik ya, sangat luar biasa, dan ada juga contohnya gitu. Jadi memang betul kalau sekarang organik itu memiliki nilai yang tinggi gitu, dan
Karena semua orang pengen sehat kan, semua orang pengen sehat, dan konsep bagaimana kolaborasi gitu ya, kolaborasi atau gotong royong itu menjadi penting agar semua bisa mandiri dan tentunya kaya ya. Gimana? Tentunya kaya ya. Iya, jadi bagaimana kolaborasi antara teman-teman pertanian, terus pariwisata, dan tentunya pengolahan pertanian. Ada lagi? Oh ada nih, Mas Gondrong. Masyarakat adat Mataram nih. Saya tadi agak kaget tadi Bang Deddy yang biasanya tidur pulas tiba-tiba menggebu-gebu gitu. Kaget saya mau nyampein ini sih perspektif saya. Karena kan saya di Mataram ya. Saya di Mataram yang jarang mungkin berkegiatan seperti masyarakat adat. Bahkan budayanya juga beda kan. Kita biasa nih anak muda adat Mataram nongkrongnya ngopi di kafe ini. Nah sekarang nih coba kita ngambil perspektifnya antara anak muda Mataram atau modernisasi sama yang ini, yang lama, yang adat-adat. Kan biasa kalau kita ngelihat itu, kalau orang bilang petani kurang keren atau segala, sebenarnya cuman kitanya yang ngerasa gitu, kitanya yang ngerasa kurang keren gitu. Kalau kita ngelihat di barat itu celana jeans itu yang dipakai di sini ke mall, sok gaya-gaya itu petani yang pakai. Iya, koboi kan, pakai koboi itu petani yang pakai. Iya. Iya. Saya teknologi masa lalu itu misalkan kalau sekarang orang update status di WA, di Instagram, kalau kita nonton zaman batu tuh dia update status di gua, update status. Nah, itu teknologi sama kan, cuman ganti nama gitu. Pun juga dengan teknologi lain kayak HP, misalkan kalau kita berbicara kalau sekarang kan berbicara lewat HP gitu. Halo, Om, di mana? Video call di mana? Kalau orang tua dulu kan pakai ini. Kalau kita nonton, film-film Angling Dharma itu, iya kan, dia baca itu dia video call lewat ini, gentong udah video call. Iya kan? Iya. Banyak lagi hal-hal yang hal-hal yang mirip gitu. Sebenarnya dia teknologi yang sekarang itu dia ada di masa lalu. Cuman ganti nama aja. Contohnya sekarang nih, yang paling modern teknologi apa sih? Apa yang paling modern? AI. AI itu kayak gimana cara kerjanya AI itu? Kebetulan karena saya saya jurusan informatika ya. Wih, sombong ya. Enggak, maksudnya ini kan kita sama-sama belajar teknologi gitu. Saya pun kesini datang ke masyarakat adat itu belajar teknologi. Saya di kampus belajar teknologi, di masyarakat adat saya juga belajar teknologi. Di kampus saya belajar AI, di masyarakat adat juga saya belajar AI. Tapi cuman teman-teman ini yang nggak tahu mungkin AI-nya masyarakat adat tuh kayak apa gitu. Misalkan nih, contoh HP, pernah nggak kalian ngomong di HP? Bukan ngomong di HP. HP dalam keadaan mati, terus kalian ngobrol sama teman kalian. Tiba-tiba begitu buka HP, apa yang kalian ngobrolin tuh keluar di HP kalian. Pernah nggak? Atau ini dah, kita coba cek di Instagram baju atau apa gitu. Tiba-tiba begitu buka YouTube, YouTube, sama juga tawarannya. Ada baju, ada iklan baju, ada Facebook. Pernah nggak ngalamin? Yang sering kita buka itu yang muncul. Iya. Apa yang sering kita buka itu yang sering muncul. Artinya apa? Artinya HP itu ngerekam kegiatan kita di HP. Kegiatan kita di HP direkam. Begitu kita
klik misalkan kalau AI itu nge-generate namanya. Nge-generate itu jadi kita ketik nih, saya mau apa gitu. Saya gambarin saya fotonya Raden Dedi lagi naik kuda misalnya. Pasti bisa gitu mas. Ada ilustrasinya gitu. Dibuatin ilustrasi. Sekarang AI itu suara bisa ditiru, segala macam bisa ditiru. Jangan kan ini. Pertani aja gitu. Kita minta kapan nih apa namanya? Tanggal sekian, hari sekian ini turun hujannya kapan, panasnya kapan, itu teknologi. Nah sedangkan di masyarakat di AI itu, di AI itu dia nyimpan semua data itu namanya basis data. Pernah dengar basis data? Big data, big data, big data. Nah inilah semua aktivitas kita di handphone ini itu jadi datanya pengembang. Facebook yang punya data kita ini semua nih. Identitas kita semua ini Facebook yang punya. Nah, kalau masyarakat adat itu namanya AI-nya itu wariga. Saya belajar sama siapa? Kan nama kita? Guru saya bapaknya Irman, Kiai Mudim. Saya belajar wariga. Jadi begitu saya datang ke Bayan belajar wariga tuh, kalau bahasa nggak tahu kalau bahasa Sasaknya di sini apa ya, kalau di bahasa Sasak Mataram tuh kemutuk saya, kenjering gitu, merinding gitu. Karena apa? Teknologi yang saya pelajarin, teknologi modern yang saya pelajarin di kampus itu, ternyata masyarakat adat tuh lebih dulu pelajarin itu. Itu yang kita ngerasa, wih masyarakat kita syirik kuno, waduh, salah besar kayaknya, salah besar. Begitu saya pelajarin itu, jadi AI itu ya, nggak apa-apa ya, agak sedikit panjang, sedikit menarik gitu. Bagus tapi keren. Itu motivasi. Jadi AI itu ya, pertama itu dia harus punya basis data namanya. Basis data, jadi begitu sudah minta, misalkan minta mau ngapain gitu ya, minta butuh apa di AI itu, dia jawab, dia cari data-datanya Sida, dia cari data-data yang udah dikelola sama dia itu yang dikasih Sida. Nah, sama lah ini dengan wariga. Wariga tuh nih, nggak apa-apa ya saya jelasin sedikit tentang teknologi ini. Jadi kalau saya itu belajar di kampus ya, belajar di kampus tuh ada pertamanya kalau kita ngoding. Kalau kita ngoding itu pertama ada namanya nilai. Nilai itu bentuk, terus angka, huruf, itu nilai itu. Terus ada value namanya. Value itu tempat nyimpan nilai ini. Tempat nyimpan nilai. Terus value, setelah value itu ada namanya aksi. Aksinya itu kode-kode itu. Kalau kita belajar matematika di sekolah itu, nah itu modelnya kayak kode gitu. Sama satu output. Output tuh apa yang kita cari gitu. Apa yang kita mau. Nah samanya dengan masyarakat adat itu, pertama nilai yang tadi di informatika tuh, nilai yang di masyarakat adat tuh alam. Misalkan alam, hewan. Nah itu nilai itu disimpannya di mana? Di kalender wariga. Saya belajar di bapaknya beliau nih. Di kalender. Jadi misalkan kita butuh masyarakat adat tuh, karena kan kalender itu penuntun peradaban ya. Dia ada tuh bukan kemarin-kemarin. Dia ada, dari masa lalu. Bahkan suku Maya tuh kalendernya ramalin 2012 itu. Jadi data-data kita itu disimpan di sana. Jadi kapan, tahunnya, harinya, bulannya, semua ditahu di sana. Jamnya ada tuh di wariga. Jadi saya datang ke bapaknya Irman. Begitu saya nanya, Pak, kapan hari saya baik berpergian? Kapan saya bagusnya menanam? Dia langsung jawab. Karena apa? Karena data-data itu udah ada di wariga itu. Sama juga kayak di AI. Kayak gitu kira-kira. Jadi jangan salah mengartikan
teknologi itu. Maksudnya teknologi kan tak selalu handphone apa segala tuh. Tubeless juga teknologi kan. Bukan tubeless. Iya teknologi. Jadi kita lebih santai aja gitu, lebih santai aja. Kalau kita mau nanya gimana cara memotivasi diri kita, nah memotivasi diri kita untuk apa ya, bertani modern apa segala itu. Nah itu kembali lagi ke diri kita. Karena kan kita nih anak muda nih yang tahu gimana caranya ngolah itu menjadi kelihatan lebih keren, lebih menarik. Nah itu dari kita. Kayak gitu lah kira-kira. Assalamualaikum. Oke, ada lagi teman-teman? Teman-teman? Halo, mana suaranya SAB? Mana suaranya SAB? Ya, SAB. SAB mana suaranya? Ya, SAB. SAB. SMK Al-Bayan mana suaranya? Semangat, semangat, semangat. SMA 1 Bayan mana suaranya? SMK 1 Bayan mana suaranya? Oke, masih semangat? Semangat, kalau masih semangat kita bagi door prize soalnya. Masih semangat nggak? Semangat, oke. Oke, sekarang kita bagi-bagi door prize. Mana catatannya tadi? Catatannya? Oke, yang pertama. Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan baru jawab. Kalau yang nyimak pasti bakalan tahu. Pertama, sebutkan 3 pangan lokal yang sudah punah di Bayan atau di Lombok. 3 saja. Pangan lokal yang ulang. Sebutkan 3 pangan lokal yang sudah mau punah di Bayan. Angkat tangan 1, 2, 3. Tari, oke. Jawab langsung. Apa? Yang pertama belereng, terus yang kedua elas, ketiga Jawa. Oke, benar. Tapi kita harus tahu nama itu kan nama lokal. Ada nama Indonesianya nggak yang tahu? Apa? Oke, beleleng itu? Kalau apa tadi? Jawa itu? Oke. Ketiga apa tadi? Elas. Oke, itu pangan lokal Bayan dan saya pun nggak tahu ya bagaimana bentuk elas itu. Oke, dapat door prize-nya. Kasih. Oh, nanti. Oke. Yang kedua. Berapa? Tadi ada slide ya, ada slide di depan tadi. Berapa banyak desa yang ada di wilayah Kesatuan Masyarakat Adat Bayan? Ayo, yang ada dari 3 kabupaten. Berapa? Ayo, berapa? 55 desa. Betul sih, tapi dia udah dapet ya. Dapat door prize tadi udah 2 orang. Maksudnya kan 2 orang nih yang bertanya, yang menanggapi dapat juga. Tapi selain itu, oke, kita nggak bisa double ya, Kak. Oke. Saya juga nggak disclaimer, sorry. Oke. Yang kedua, apa nama lokal bintang masyarakat yang disebutkan masyarakat adat Bayan untuk menentukan waktu tanam? Nama lokal. Ulangi. 1, 2, 3. Adlon dia yang ngangkat. Coba cek, benar nggak? Oke, benar.
Oke, yang ketiga. Kalah cepat nih, kalah cepet. Oh contekan nih, contekan di belakang nih. Dalam konsep konsep jati diri masyarakat adat Bayan itu ada bisa dibilang 3. Bagaimana mereka siklus hidup mereka itu ada wetu telu tadi. Nah, tapi bagaimana komunikasi masyarakat adat? Benar pertanyaan. Ya, bagaimana? Jangan bingung sama diri sendiri dah. Ya, bagaimana? Oh, ganti pertanyaan. Oke. Oke, ganti pertanyaan. Dia harus dapat nih. Harus. Iya, betul. Boleh nih contekan. Berapa banyak situs yang ada, situs adat yang ada di Lombok Utara? Oh, situs adat ada tadi di slide. Oke, benar ya, Mas. Oke. Berapa? 2 ya? Dua. Satu lagi. Ada contekan? Angkat tangan ya, benar. Agak sulit nih. Sebutkan nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ada di Lombok Utara. Tadi ada di slide. Ada beberapa. Salah satunya tentu Bayan. Tapi ada juga selain itu. Yuk. Ayo. Ulang pertanyaannya. Ya sebelum itu kita dulu. Sebutkan nama masyarakat wilayah masyarakat adat di Lombok Utara selain Bayan yang ada di wilayah barat sana. Ada yang di belakang, ada yang nangkep. Semuanya kan ada, tadi ada kan? Yang di sini. Ada di sini dan di sini. Ada angkat. Ih, bukan peserta tuh. Ayo. Oke, satu apa? Oke. Ini bocoran langsung dari gurunya ini. Disebutin di depan. Lempar. Oh, yang laki-laki main keroyokan ini. Pansor. Apa? Ulangin. Salut, Said, Gayangan, Mantar, Pansor. Ada namanya juga loh. Satu. Ayo. Salut, si Said, Gumantar, Ayo kita siapa teman kita? Ayo pasang siapa yang mau kaliko? Ayo pasang siapa? Cepat. Lagi hasil belakang. si Said, Gumantar, Pansor. Kurang lengkap. Ganti pertanyaan. Saya jawab ya. Ada pertama tentunya Bayan, si Said, Pansor, Pengorong Amor-Amor itu Gumantar. Pengorong Amor-Amor. Selama apa tadi satu? Salut. Contoh mulia enggak?
Nah itu, kita ngerti pertanyaannya. Oke, tiga. Udah dapet ya tiga sama dua yang menanggapi. Apa? Oh, tinggal satu lagi deh. Kasihan tadi nggak dapat ya. Lanyi. Oke, sekali lagi. Ada pertanyaan yang lain nggak? Dari ini habis pertanyaan. Oke, satu deh. Apa itu wariga? Wariga. 1, 2, 3 kata untuk wariga deh. Apa itu wariga yang diketahui gitu? Wariga adalah itu untuk penentuan masa tanam untuk masyarakat adat Dayak. Ada lagi? Oke, betul. Jadi wariga tuh salah satu fungsinya gitu. Itu juga alat kayak alat. Jadi wariga itu semacam kalender penentuan waktu dewasa, kapan melakukan aktivitas lelampan gitu ya bahasa Bayannya, kapan waktu pertanian yang cocok, kapan waktu nikah yang tepat, yang bagus. Tentunya tepat yang udah umurnya udah cukup gitu. Kapan waktu bisa berladang, kapan waktu bisa turun laut, naik gunung. Nah itu adalah wariga gitu. Bagaimana penghitungannya? Terus bagaimana cara apa faktor yang bisa menghitung wariga gitu? Mulai dari tanda-tanda apa? Tanda-tanda alam. Kriuk. Dari sini ngomong sendiri sepertinya. Jadi itu wariga gitu. Bagaimana tanda-tanda alam itu bisa menentukan kapan waktu panen, terus kapan waktu bertani. Mulai dari bintang rod tadi udah dijawab. Bintang rod itu menjadi salah satu faktor alam, itu menjadi salah satu faktor untuk bagaimana menghitung atau menentukan dewasa yang baik untuk bertani dan aktivitas lainnya. Oke, sekarang kita bagi door prize-nya. Siapa tadi? Ya. Oh iya, ketua kenduri. Oke, baik. Ketua kenduri. Siapa tadi? Ini bisa maju. Tapi ini yang bintang rod. Yang jawab bintang rod. Yang jawab pangan lokal yang hilang. Oke. Siapa lagi tadi ya? Oh, Bang. Yang wariga, yang ngobrolin wariga. Bukan waria ya. Oke. Di sini. Tari. Ayo. Yang maju waria ini. Oke, tentunya besok akan ada banyak door prize yang akan kita bagikan. Jadi, mari menyimak ya. Yuk. Oh, mention kenduri ya. Jadi sponsornya kenduri, ketua kenduri kita. Jadi kenduri itu sama seperti kegiatan seperti ini. Di sini dong Pak. Sini agak sanaan. Petang gitu ya lon. Serak tenggita. Nah, oh tengah. Ya, generasi petang lon ini. Tengah. Ai, dikah. Hah? Ger ganteng akah? Lakuan dong. Semuanya. DKB lakuan. Ya, baik. Door prize kali ini disponsori oleh Kenduri Lidi. Tepuk tangan semuanya. Ini karya tangan saya. Diam dulu. Sombong amat. Sini. Dari tadi ya Disponsori oleh Kenduri. Jadi besok jangan lupa ya bahwa alat tulisnya dicatat
akan banyak informasi menarik. Angkat, tari. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, sekarang kita foto bersama narasumber. Ayo. Berdiri narasumber. Oke. Apalah, mari kita berfoto. Sini juga sebagian. Ayo, biar kita cepat nobar. Kira-kira ada door prize-nya enggak? Panitia? Ada. Ayo dong. Foto juga, ketua kenduri kita. Mungkin boleh badannya agak merong jadi lebih rapat gitu. Ya, lebih rapat, sip. Menyamping. Oke. Sip, satu, semua ada kamera, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nada rasanya. Oh, nada rasanya. Oke, selanjutnya kita akan nobar. Nonton bareng. Nontonnya bahasanya agak sedikit berbeda. Jadi nggak pakai bahasa bayan sekarang. Kita pakai subtitle. Kita nonton film dari negara seberang. Apa taruh jelas. Nobar. Iya betul. Pengendali air masyarakat.